Kerja sama yang menyenangkan. Anda segera memberikan dukungan teknis. Dana kami akan masuk ke proyek Anda. Setelah proyek resmi dimulai. Awalnya kami hanya bisa memberikan dukungan teknis. Harap Anda bisa segera menyelesaikan desain dan memulai proyek. Tenang saja. Baik, sampai jumpa. Bagaimana Pak Gaomu, kontrak sudah ditandatangani? Sudah. Bagus. Sue-chan menghabiskan 2 miliar untuk membeli tanah ini. Untuk mengembangkan perumahan ramah lingkungan. Jika dia menemukan teknologi Eropa dari proyek ini sama sekali tidak sempurna, maka tanah yang dia beli dengan 2 miliar akan menjadi beban. Benar. Jika dia memulai proyek lain, mengembangkan tanah ini, waktu tidak akan cukup. Bunga bank akan membuatnya bangkrut. 2 miliar ini akan terperangkap. Arus kas tidak lancar. Saat itu saya akan menyebarkan berita. Saham juga akan jatuh drastis. Pada saat itu, saya akan bekerja sama dengan beberapa teman di Beijing. Selamat Pak Sang. Jangan lupa janji yang Anda berikan kepada saya. Tidak masalah, setelah semuanya selesai. Tanah ini akan kami kembangkan bersama. Bagaimana menurut Anda? Pak Sang, strategi Anda memang hebat. Tidak baik, sampai jumpa. Apa yang terjadi begitu tegang? Saya mendengar kabar jangan terlalu tegang. Kabar apa? Teknologi dari Eropa tidak sempurna, Anda ditipu oleh Gaomu. Apa? Sekretaris Gaomu Xiaowang mengundurkan diri dan memberitahu saya. Perusahaan Dai membeli teknologi Eropa. Ternyata teknologi Eropa tidak cocok dengan pasar Cina. Jadi Gaomu ingin menipu Anda untuk bekerja sama. Dia melakukan semua ini hanya untuk satu tujuan. Mengajak Anda masuk bagaimana mungkin. Jika Eropa menjual teknologi seperti itu, bagaimana bisa ada masalah perusahaan Dai? Tidak mungkin membeli teknologi yang bermasalah. Saya tidak tahu detailnya. Tapi aku cuma tahu kalian harus segera menghentikan negosiasi dengan perusahaan Dai, atau kalian akan dibohongi habis-habisan oleh Gaomu. Sue-chan, apakah kontrakmu dengan perusahaan Dai sudah ditandatangani? Baru saja aku tanda tangani pagi ini. Ada masalah apa? Fei Fei. Udah, tunggu aku sampai sana dulu ya Fei Fei. Linda, aku gak bisa ngomong lama-lama, aku pulang dulu. Terima kasih ya, oke. Kenye, Sebelumnya aku kira itu gak bakal berhasil. Kenye, kita kena jebakan. Teknologi Eropa bermasalah, kita terseret oleh perusahaan Dai. Apa katamu? Barusan aku ketemu Linda, dia bilang. Sekretaris Gaomu Xiaowang bilang ke dia. Gaomu tertipu oleh mereka mengeluarkan uang banyak untuk membeli teknologi yang belum matang. Dia baru tahu teknologi itu bermasalah setelah membelinya. Saat kita bernegosiasi dengannya, dia sengaja menyembunyikan kebenaran. Karena dia sedang mencari perusahaan untuk menanggung kerugiannya. Teknologi Eropa ini, sampai saat ini, adalah teknologi solar paling canggih di dunia. Bangunan ini mengadopsi teknologi biomimetik beruang kutub. Di Eropa pun belum tersebar luas, hanya untuk kalangan berpenghasilan tinggi. Tapi Eropa memiliki iklim laut barat laut. Berubah menjadi iklim benua tenggara. Sementara negara kita memiliki iklim utara sedang, iklim muson subtropis. Dan luas wilayah kita sangat besar. Mencakup 3 zona iklim. Utara sangat dingin di musim dingin. Selatan panas lembab di musim panas. Dan negara kita juga memiliki iklim cekungan. Ketebalan dinding yang dibutuhkan saat membangun rumah di utara dan selatan.
material isolasi, dan berbagai indikator lainnya tidak sama. Jadi dengan kondisi saat ini, untuk mengadopsi teknologi Eropa ini ke pasar Cina, belum sempurna. Apa kata perusahaan Daye? Perusahaan Daye bilang mereka mentransfer proyek Eropa itu kepada kita tanpa perubahan. Soal lainnya itu bukan masalah mereka. Kok bisa gitu? Teknologi yang belum sempurna juga dijual. Bukannya pihak Eropa bilang, bisa memberikan dukungan teknologi lanjutan. Pihak Eropa bilang teknologi yang cocok untuk pasar Asia. Sampai sekarang belum dikembangkan kalau mau masuk pasar. Perkiraan masih butuh waktu lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Saya punya lahan senilai 2 miliar menganggur lebih dari setahun menunggu mereka. Bisakah kita berdiskusi dengan pihak Eropa? Pertama-tama pelajari iklim Hangzhou. Hitung dan lihat bahan apa yang dibutuhkan. Untuk menyesuaikan dengan ketebalan dinding. Kalau tidak lahan 2 miliar saya akan tertekan di sana. Setiap hari hanya bunganya saya sudah bangkrut. Xiao Sue, mereka tidak akan membuat pengecualian untuk perusahaan Cina. Lalu bagaimana? Xiao Sue, Xiao Sue, Xiao Sue, Xiao Sue. Ken jangan ikut saya. Menerio semua pekerjaan tentang romantik Babylon. Sementara dihentikan dulu Helen. Segera hubungi Direktur Proyek Wang. Lihat ada proyek cadangan apa yang bisa segera digunakan. Make cepat siapkan. Semua data teknis dari Eropa bawa ke sini. Ingat jangan sampai ada yang terlewat. Baik, saya segera pergi. Yutu Hongxi, kalian ambil desain proyek sebelumnya. Rapikan dan pilih beberapa proyek yang sudah sempurna sebagai cadangan. Baik-baik. Menerio, menurutmu, proyek ini benar-benar tidak bisa diatasi. Wilayah Cina sangat luas, perbedaan iklim di setiap daerah sangat besar. Gaomu, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Xiao Sue kenapa marah besar? Perusahaan Daye dikerjai oleh perusahaan Eropa. Membeli teknologi yang buruk. Bukan kamu yang masuk sendiri. Kamu masih bermain kasar di sini, saya akan mengakhiri kontrak. Itu harus membayar denda. Apa? Xiao Sue, teknologi ini. Perusahaan kita juga sedang meneliti. Hanya tinggal masalah proporsi bahan. Rintangan ini akan segera diatasi. Lalu waktunya. Lahan 2 miliar saya terbuang di sana, kamu ganti bunganya. Saya tidak bisa. Kalian yang datang sendiri. Saya juga tidak memaksa kamu menandatangani kontrak. Gaomu, kamu. Xiao Sue, sekarang kontrak sudah berlaku. Jangan lupa transfer setengah dari uang yang kita bayar ke Eropa. Untuk membeli teknologi ke perusahaan Daye. Kita ini berbagi risiko ya. Baiklah, masih ada waktu panjang. Ingat waktu itu. Tapi nggak tahu hasilnya gimana. Data-datanya mana? Aku ingat waktu itu Wapres Sang terus mendesak. Untuk mencegah kebocoran, data Pak Sue nggak percaya siapa-siapa. Data itu selalu dibawa-bawa. Flash disknya Sueong. Nona Guan telepon Pak Sue nggak bisa dihubungi. Aku telepon ke rumah ketua bilang dia belum pulang. Aku ngerti. Fei, kamu cari Sue Chan dulu. Aku sama Menerio akan ketemu ketua, bahas gimana ke Dewan Direksi. Jelaskan masalah ini, ayo pergi. Aku tahu kamu di sini. Aku nggak mau bicara sekarang, kamu pergi saja. Kenye, masalah ini belum sampai nggak bisa diselesaikan.
Kamu ada ide apa? Kamu punya 2 miliar atau bisa bikin teknologi. Aku nggak punya teknologi tapi kamu punya. Aku. Flash disk kakakmu kamu lupa ya? Flash disknya kenapa? Aku dengar dari Yo Hui Ming waktu itu riset proyek ini. Juga mentok di sini kakakmu sama dokter-dokter dari lembaga riset. Fokus riset kemudian kakakmu meninggal. Proyek ini terbengkalai tapi aku pikir. Di dalam flash disk kakakmu meskipun nggak semuanya. Paling nggak hampir lengkap lah. Ayo. Cepat. Sebelumnya aku sudah coba berkali-kali. Nomor HP kakakku ulang tahun ayah. Ulang tahun ibu ulang tahun, kakakku ulang tahunku nomor rumah kakakku. Nomor mobilnya password bank. Hari meninggal ayah semuanya sudah dicoba. Yang bisa dicoba sudah dicoba semua. Aku sekarang beneran nggak tahu passwordnya pakai apa. Jangan buru-buru. Kamu pikir-pikir selain keluarga kamu. Kakakmu punya orang dekat yang dipercaya nggak? Jangan-jangan Guan yakin ya. Coba saja. Beneran pakai ulang tahun yakin. Kak, kamu terlalu romantis deh. Buka lihat isinya. Hari ini Dekan Luo dari lembaga desain bilang ke aku, kalau mau pecahkan teknologi ramah lingkungan Eropa, setidaknya 1 tahun lagi, saya mengunjungi Amerika, Inggris, Prancis. Pakar penelitian di banyak negara termasuk Jepang. Minta mereka untuk membantu. Dan jawaban yang saya dapatkan adalah sama. Mereka bilang padaku, perlindungan lingkungan dan perumahan hemat energi. Tidak mungkin dalam jangka pendek. Aku benar-benar kecewa. Gagal total. Sekarang percintaan bubble gagal total. $2 miliar tanah. Salah satu proyek terbesar perusahaan. Sudah berakhir. Bisa ya? Jangan menangis. Ayahmu tidak pernah punya apa-apa. Jika ada sedikit frustrasi menyerah. Saudaramu bekerja keras untuk perusahaan. Akhirnya aku bahkan menangkap. Dia juga tidak mengakui kekalahan. Anda mengalami badai hari ini. Menjadi seperti ini. Apa yang kau katakan?
menghadapi ayah dan saudaramu dalam roh surga. Kita belum mencapai langkah. Apakah Anda masih memiliki tanah senilai 2 miliar? Xiao Chan, Anda akan menyerah bubble romantis. Cepat dan temukan proyek baru untuk mengembangkan situs ini. Aku akan menjelaskan. Ibu yang baik, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku belum pernah melihatmu. Jangan terlalu cemas. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Xiao Chan, kau menyerahkan ini padaku. Apa yang bisa Anda lakukan? Kau tidak perlu khawatir. Aku pasti bisa membantumu. Besok aku akan mengirim pesan. 2 miliar tanah menghantam tangannya lagi. Begitu berita itu dilaporkan. Beberapa dari kalian. Aku tidak ingin butuh waktu lama. Pada saat itu kami dan kelompok Singapura, proyek pengembangan koperasi, hanya memulai kembali tanah ini. Kita akan melempar lagi. Ini sekali lagi. Menghasilkan beberapa miliar seharusnya tidak masalah. Zhang Zong benar-benar elit di dunia bisnis. Selamat pagi, Bibi. Mana Xiao Chan? Dia masih tidur, dia masih mau kerja nggak? Panggil Xiao Chan turun. Ayo cepat makan sarapan. Bukan suruh kamu tidur lebih lama. Urusan perusahaan serahkan saja padaku. Aku nggak segitu lemah. Gimana bisa semua urusan diserahkan ke kamu? Aku sudah mikir. Kekacauan ini, aku yang bikin sendiri. Aku harus tanggung jawab sendiri. Minum kopi dulu. Terima kasih. Suezong ada masalah besar. Apa yang terjadi? Suezong, lihat ini. Xiao Chan, kenapa sih? Kenapa di internet ada berita kita beli teknologi ramah lingkungan yang nggak bisa dipakai? Lahan 10 miliar menganggur nggak dikembangkan. Bunga bank nggak bisa dibayar. Berita ini udah pengaruhi pergerakan saham grup kita. Segera cari tahu sumber berita ini. Apapun caranya, aku mau tahu siapa yang sebarkan berita ini. Helen, segera hubungi Departemen PR, siapkan konferensi pers. Bagaimanapun stabilkan dulu pasar saham. Siapa yang sebarkan, cari tahu dan beritahu aku. Berita yang kamu sebarkan. Aku juga bantu membuktikannya. Teknologi ramah lingkungan ini belum sempurna. Yang dulu kamu janjiin ke aku. Nggak bakal ingkarkan. Aku janjiin apa ke kamu?
Aku bakal kasih kamu uang jasa. Dulu kita nggak bilang begitu. Mr. Gaomu. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa keluar. Oke, bagus. Aku akan sebarkan berita lagi. Bilang aja teknologi ramah lingkungan ini udah sempurna. Mr. Gaomu, Anda ada di Cina. Untuk orang yang ingkar janji, menurut Anda masih ada yang percaya dia nggak? Terima kasih. Sang Chengxin nggak mungkin. Dia ngomong tanpa bukti kalau teknologi kita bermasalah, media mana percaya. Karena ada perusahaan daya yang membuktikan teknologinya belum sempurna. Sungguh keterlaluan. Gaomu itu benar-benar bersekongkol dengan Sang Chengxin. Bersama-sama mereka mencoba Pagi ini menjatuhkanku. begitu pasar dibuka, beberapa perusahaan termasuk Chengxin Real Estate membeli saham kami dengan gila-gilaan. Ternyata mereka ingin menggunakan rumor untuk menekan harga saham kami. Lalu membeli saham kami dengan harga murah di pasar saham. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Tidak, aku harus menemui dia. Tenanglah kau. Bagaimana aku bisa tenang di saat seperti ini? Justru di saat seperti ini kita harus tetap tenang. Aku punya solusi, serahkan saja padaku Pak Sue. Konferensi pers sudah siap, tinggal menunggu Anda. Xiao Chan, kau pergi ke konferensi pers untuk membantah rumor, sisanya serahkan padaku. Semua orang tahu bahwa pagi ini, banyak rumor yang merugikan perusahaan, membuat seluruh karyawan resah. Orang luar mempertanyakan kemampuan kami untuk membangun perumahan ramah lingkungan. Sebenarnya yang ingin kukatakan adalah kalian tidak perlu khawatir. Departemen teknis kami sudah mempelajari dengan sangat serius. Data yang ditinggalkan Sueyong di dalamnya terdapat tentang perumahan ramah lingkungan di Hangzhou yang menggabungkan teknologi Eropa, serta pembagian proporsi material. Masalah teknis sudah semuanya teratasi, jadi proyek Romantic Babylon akan terus berjalan. Kuharap kalian bisa menyelesaikan pekerjaan desain awal secepatnya, selain itu kami menetapkan 1 bulan lagi proyek akan dimulai. Sungguh bagus, 1 bulan. Ya, waktunya sangat singkat. Kuharap kalian bisa bekerja keras. Nanti setelah proyek selesai, perusahaan akan mengajak kalian liburan ke Eropa. Liburan ke Eropa bagus sekali. Nona Guan, masalah teknis kami. Benar-benar sudah tidak ada masalah lagi. Tentu saja Menerio masih ada keraguan. Tidak. Kalau tidak ada lagi rapat selesai. Bagus sekali bisa liburan ke Eropa ya, sangat senang Hongxi. Sekarang mari bekerja keras lembur. Tenang, aku pasti akan menemani sampai akhir. Nona Guan. Nona Guan, ada apa? Kapan kalian meneliti teknologinya? Tidak, aku hanya berpura-pura. Nona Guan, apa maksudmu? Kalau kita tidak bersikap tegas, kita harus bersikap tegas. Lalu 1 bulan lagi bagaimana? Aku tidak tahu, aku sudah bicara dengan Sue Chan. Sekarang tim teknologi kami telah menghubungi beberapa ahli dari lembaga penelitian, sedang bekerja lembur untuk mencari solusi secepatnya. Tapi kalian begini ini menipu orang-orang kan? Fei Fei, ini masa yang sangat kritis. Kalau kamu benar-benar ingin membantu Sue Chan, harap jaga rahasia ini. Nona Guan, Pak Sue sudah kembali, dia ingin bertemu kamu. Aku segera datang. Terima kasih. Kamu cari aku? Kamu mau apa sebenarnya? Kamu menyebarkan berita palsu. Di luar bisa dijelaskan, tapi di dalam perusahaan banyak yang tahu. Aku melakukan ini untuk menenangkan suasana, agar mereka tidak meragukan perusahaan. Yang lain kita lihat saja nanti. Aku sedang bernegosiasi dengan perusahaan lain mencari apakah ada yang bisa menggantikan proyek Babylon. Sekarang hanya bisa begini. Kita harus membuat para investor melihat harapan agar saham perusahaan stabil. Fei Fei.
Kemudian kalian mengklarifikasi fakta, lalu mengadakan konferensi pers. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya hanya rumor. Dia akhir-akhir ini sangat sibuk. Apakah teknologi kalian sudah sempurna? Jangan tanya itu. Tugasku sekarang adalah menyelesaikan desain secepatnya. Jangan makan mie instan lagi. Kalau tidak makan mie instan, makan apa kamu yang masak? Terima kasih Mazong, sampai jumpa. Yakin. Papa angkat kebetulan sekali. Itu sepertinya Mazong dari Jinceng ya. Iya, Bahas proyek bagus apa? sekarang rumor di luar sana bertebaran. Sekarang Xiao Chan kewalahan, tidak peduli apa-apa lagi. Semua masalah ini dia serahkan padaku, aku hanya punya satu cara. Cari satu lagi yang bisa dijadikan cadangan. Tapi Mazong terkenal sangat pintar berhitung. Apakah kamu bisa berurusan dengannya? Aku tahu dia, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Dia sudah lama mengincar tanah kita. Sekarang Xiao Chan juga tidak sempat memikirkan ini. Xiao Chan masih terlalu hijau. Papa angkat, aku tidak bisa ngobrol lagi, masih ada beberapa bos perusahaan properti. Semuanya tertarik dengan tanah ini, jadi aku. Baiklah, kamu sibuk dulu. Oke, aku pergi dulu. Benar-benar semua tertarik dengan tanah ini. Bibi sepupu. Xiao Chan sudah kembali. Kenapa masih khawatir? Kenapa baru pulang sekarang? Aku sudah janji dengan beberapa CEO perusahaan properti. Lihat ada proyek apa yang bisa kita kerjasamakan. Mereka tertarik dengan tanah kita. Besok aku akan terus bernegosiasi dengan mereka. Istirahatlah lebih awal. Terima kasih. Hari ini kebetulan ada waktu luang. Jadi aku mengundang Tuan Gaomu untuk mampir. Jangan-jangan ini pesta jebakan. Tuan Gaomu sangat mengerti budaya Tiongkok. Aku ingin bertanya pada Tuan Gaomu. Benarkah? Sudah pernah dengar? Kalau begitu Sui Chan sedang mencari mitra lain. Apakah Tuan Gaomu juga sudah mendengarnya? Tuan Zhang sedang mencoba mengorek informasiku. Kamu ingin tahu sikap perusahaan Daye? Sebenarnya, perusahaan kami tidak masalah bekerja sama dengan siapapun. Bagaimana jika Chengxin Property yang mengambil alih proyek ini? Tuan Zhang, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Proyek ditambah tanah ini butuh banyak uang. Uang bukan masalah. Aku sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Beberapa bank masih bisa diajak bicara. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Ayo. Yakin kamu ada waktu? Keluarlah makan siang. Baiklah. Maaf ayah angkat.
Akhir-akhir ini, sibuk apa sulit sekali mengajakmu makan siang? Lumayan sibuk. Bagaimana ada kabar dari Mazong? Kami masih bernegosiasi, mereka terus menekan harga. Benarkah kalian sudah menemukan solusi teknis? Orang Jepang dan Eropa kebanyakan tidak bisa menyelesaikannya. Kami menemukan solusinya di flash disk Sueyong. Walaupun teknologinya belum sempurna, tapi aku sudah tanya orang dari desain. Berdasarkan rancangan Sueyong, hanya butuh 1 bulan untuk menyempurnakannya. Masih ngomong apa lagi sama Mazong? Karena Dewan Direksi memberi tekanan pada Xiao Chan, jadi ingin menarik Mazong masuk. Menyelesaikan sebagian dana. Kamu pikir Mazong bakal serius main sama kalian? Dia sudah setuju, cuma berharap. Ingin keluar uang sedikit tapi dapat saham lebih banyak. Yakin kalau aku bilang? Mazong dengerin aku, kamu percaya? Wah, ayah angkatmu kayak pengaruh ya. Yakin aku kasih tahu? Ini bukan pengaruh, ini kemampuan. Ini yang kurang dari keluarga Sue. Aku juga mau manfaatkan waktu ini buat kerja sendiri. Yakin? Kalau Ganduo mau siap terima proyek kalian dan tanah itu, kamu pikir Sue-chan mau lepas? Maksudmu kamu sendiri yang mau? Ya, Ini butuh modal besar. kamu pikir Ganduo punya uang sebanyak itu? Bukan itu maksudku. Aku sudah siap, yakin. Ganduo selalu tegas dalam bertindak. Kalau kalian serius mau lepas proyek dan tanah ini, Ganduo bisa langsung ambil alih. Aku siap langsung ambil alih dan tanda tangan. Aku mau diskusi dulu sama Xiao Chan. Oke, aku tunggu kabar baikmu. Tapi ayah angkat sekarang proyek ini secara teknis. Yakin? Ganduo tahu apa yang dia lakukan. Yakin kamu di mana? Aku ada urusan mau diskusi sama kamu. Aku juga ada yang mau dibicarakan. Kabar baik atau buruk? Untukmu kabar baik. Oke, aku tunggu di kantor. Pamanku mau beli proyek dan tanahku. Masa sih? Yakin apa kamu bohong sama paman? Aku cuma nggak kasih tahu dia soal isi flash disk kakakmu. Sekarang begini, cuma manfaatkan ambisinya. Nggak bisa dibilang bohong. Sekarang nggak usah mikirin reputasi perusahaan, yang penting bisa selamatkan perusahaan dan kamu. Aku nggak peduli apapun. Yakin nggak usah ngomong lagi. Ayah angkatku bakal kirim kontrak, kamu suruh penasihat hukum lihat. Kalau nggak ada masalah cepat tanda tangan. Kasih aku waktu buat mikir lagi. Masih mikir apa lagi, kamu masih mau selamatkan perusahaan nggak?
Kontraknya udah ditandatangani. Yakin? Mungkin aku terlalu curiga. Kamu bantu aku gini. Nggak mungkin mau ngasih syarat ke aku kan? Dulu mungkin iya. Tapi kali ini aku bantu kamu nggak mikirin syarat apa-apa. Sejak kamu bilang mau aku jadi adik kamu, aku bertekad buat merebut hatimu dengan kemampuan sendiri. Aku cuma mau kamu tahu. Apa yang Gu Fei bisa lakuin buat kamu, aku juga bisa. Apa yang dia nggak bisa lakuin, aku juga bisa. Pak Zhang ada masalah besar. Sama sekali nggak bisa dioperasikan. Beberapa partner kita tahu ini marah banget. Semua tarik modal di flash disk Suyong itu. Bukan ada solusinya ya di flash disk itu, nggak ada apa-apa. Kita ketipu. Sekarang di pasar ada kabar. Kita menghadapi krisis kredibilitas. Besok berita negatif perusahaan kita mungkin akan muncul di koran. Cepat cari orang ahli buat selesaikan masalah data teknis. Aku udah tanya. Dalam waktu singkat nggak mungkin. Yang paling penting tanah di kawasan pengembangan itu nggak boleh nganggur. Bunga hariannya aja kita nggak sanggup bayar. Cepat cari proyek lain buat gantikan, kita udah taruh semua uang. Di proyek ini, kita punya apa buat gantiin? Mr. Yamashita, kenapa kamu balik? Gaomu Hirokazu, kenapa kamu bisa lakuin ini? Aku nggak ngerti maksud kamu. Kamu sembunyiin dari perusahaan, dari aku beli teknologi jelek dari Eropa. Kamu seharusnya minta hukuman sendiri ke kantor pusat. Sekarang perusahaan Chengxin. Karena ini hampir bangkrut. Di luar pada ngomong. Bilang kita tipu perusahaan lain dengan proyek teknologi nggak sempurna. Kamu tahu nggak sekarang? Kredibilitas kita jatuh banget. Kantor pusat tahu ini, marah banget Mr. Yamashita. Aku juga demi perusahaan Daye. Aku nggak mau perusahaan rugi terlalu besar. Tapi kamu nggak boleh tipu orang demi kepentingan sendiri. Sekarang kantor pusat panggil, kamu balik ke Jepang buat jelasin ini. Kamu siap-siap aja buat laporan pengunduran diri. Pak Zhang. Lao Huang. Pak Zhang, Lao Chen, mereka udah pergi semua. Oh ya. Saudara seharusnya saling membantu. Tapi saat bencana datang masing-masing lari sendiri. Selain itu bank terus mendesak. Beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita juga menarik investasi mereka. Saya mengerti. Sang, saya juga ingin. Lao Huang, kamu juga mau pergi? Bukan begitu Sang, lihat. Saya punya keluarga besar yang harus saya tanggung. Sang, saya benar-benar minta maaf padamu. Saya tidak bisa. Saya tahu. Sang, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan?
Silakan perintahkan. Lao Huang. Ambillah tidak Shang. Ini bukan Lao Huang, kamu sudah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Susah payahmu saya tidak bisa Shang ini. Pergilah, pergilah. Yakin kamu benar-benar memperlakukan saya seperti ini? Maaf ayah angkat. Kamu mengakui bahwa kamu dan Suechan bersekongkol menipu saya. Saat itu saya tidak berpikir begitu. Saya hanya ingin membantu Suechan. Semua ini ide saya, bukan urusan Suechan. Saya mencintai Suechan. Dia akan hancur. Lalu saya? Apa yang harus saya lakukan? Saya ayah angkatmu. Saat itu saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu terus bertanya tentang transfer teknologi. Saat itu saya berjuang, saya juga tidak ingin melakukan ini. Tapi tidak ada cara saat diambang hidup dan mati. Tidak ada cara, saya hanya bisa menipu kamu. Ya, menipu orang sendiri. Lebih mudah daripada menipu orang luar. Yakin. Kamu memang pantas menjadi anakku. Kamu melakukan yang benar. Cepat ayah. Nini, heitai heitai. Cepat, jangan sampai jatuh. Ayah, bolehkah saya lewat dari sini? Dari mana? Saya ingin ke sana. Mau ke sana ya. Kamu lihat dekat, sebenarnya jauh. Kamu tahu tidak? Legal representative dari Chengxin Real Estate. Nama dia Li Shuhua. Jadi istri Zhang Chengxin. Yakin. Maaf ayah angkat. Yakin kamu tega melakukan ini padaku? Maaf ayah angkat. Kamu mengaku kamu dan Suechan bekerja sama menipuku. Waktu itu aku tidak berpikir begitu. Hanya ingin membantu Suechan. Semua ini ideku, bukan urusan Suechan. Lalu aku bagaimana? Aku ayah angkatmu. Aku mencintai Suechan. Suechan juga sudah selesai. Suechan. Kamu pergi dulu, baiklah. Kamu dan Yakin bersekongkol menipuku. Kalian terlalu keji. Dunia bisnis memang hukum rimba. Kamu tidak terima kamu bisa bersaing denganku. Tapi kamu malah memanfaatkan Yakin untuk menipuku. Kamu keterlaluan. Paman. Kamu menyebarkan berita palsu di pasar. Tidakkah kamu merasa lebih keterlaluan? Paman, aku memang menipumu.
Tapi aku terpaksa membela diri, aku tidak punya pilihan. Baik, kamu bilang bagus. Sue-chan, kamu menang. Kamu yang menang, kamu yang menang. Aku kalah. Mungkin seumur hidupku. Aku tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi aku harap kamu berjanji padaku dua hal. Katakanlah. Pertama, jika kamu punya kemampuan untuk mengakuisisi Chengxin Real Estate, tolong perlakukan mereka dengan baik. Jangan menyusahkan mereka. Aku janji. Kedua, tolong perlakukan Yakin dengan baik. Aku tahu Yakin mencintaimu sepenuh hati. Aku pernah menyarankannya untuk meninggalkanmu, tapi dia memilih untuk tetap bersamamu dan menghadapi segala tantangan. Sue-chan, jangan mengecewakannya. Paman. Paman, ayah angkat. Cepat panggil ambulans, cepat pergi. Ayah angkat, ayah angkat. Tidak, Helen, cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana kondisi ayah angkatku? Pasien dalam keadaan kritis, jantungnya memang tidak baik. Stimulasi ini berlebihan, sudah terjadi gagal jantung. Cepat masuk dan lihat. Tolong ikut saya untuk mengurus dokumen. Maaf ayah angkat. Saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Yakin ayah angkat tidak menyalahkanmu. Ayah angkat sudah tidak kuat lagi. Tidak mungkin. Ada beberapa kata hati yang ingin saya sampaikan padamu. Tidak akan ada masalah ayah angkat, saya akan cari dokter terbaik. Pasti akan menyembuhkanmu. Yakin. Meskipun kamu bukan anak kandung ayah angkat, tapi aku selalu menganggapmu seperti anak kandung. Aku tahu kamu mencintai Xiao-chan. Jadi apapun yang kamu lakukan, ayah angkat tidak akan menyalahkanmu. Kamu baik-baik saja ayah angkat, jangan bicara lagi. Ayah angkat sebenarnya berencana menikahkanmu dengan Xiaoyong. Xiaoyong itu jujur dan baik hati. Tapi kemudian ayah angkat menyadari, kamu mencintai Xiao-chan. Jangan bicara lagi ayah angkat, tolong jangan bicara lagi. Yakin kalau kamu mencintainya, kamu harus memahaminya. Asalkan kamu bahagia. Ayah angkat rela mati. Jangan bicara seperti itu. Kamu tidak akan apa-apa.
Yakin. Sepanjang hidup ayah angkat. Terlalu keras kepala. Jangan meniru aku. Belajarlah untuk melepaskan, belajarlah untuk melepaskan. Harus toleran terhadap orang lain. Dengan begitu kamu akan bahagia. Jangan bicara lagi, aku mengerti. Aku mengerti, aku tahu. Dokter. Cepat selamatkan dia. Cepat selamatkan dia, Nona, tolong keluar dulu. Defibrilator cepat. Sudah siap. Paman, apa dia baik-baik saja? Sedang dalam pertolongan darurat. Bagaimana bisa begini? Aku tidak tahu. Chengxin. Bibi ibu angkat. Yakin bagaimana keadaan ayah angkatmu, ibu angkat? Dia sedang dalam perawatan intensif, tenang saja. Kenapa bisa seperti ini? Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Chengxin. Yakin, jangan terlalu sedih. Kamu melakukan semua ini untukku. Kamu tidak bermaksud menyakiti ayah angkatmu. Aku benar-benar tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Yakin. Apa yang bisa aku lakukan untuk membalasmu? Aku bisa menyerahkan perusahaan ini sepenuhnya padamu, sungguh. Aku tidak mau perusahaan. Lalu apa yang kamu mau katakan? Asal kamu bisa mengatakannya. Aku mau cintamu, kamu bisa memberikannya. Yakin. Aku baik-baik saja, biarkan aku sendiri sebentar.
VVI. Maaf. Yakin. Mari kita menikah. Aku sudah bilang. Asal aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya untukmu. Aku melakukan semua ini bukan karena aku ingin kamu berterima kasih padaku, ataupun menikahiku. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku bisa melakukan apapun untukmu apapun. Aku tidak akan menyesal. Aku juga ingin kamu tahu. Kamu bisa melakukan apapun yang menurutmu harus dilakukan untukku. Aku juga bisa. Yakin. Besok aku akan mengumumkan berita ini ke media bersamamu. Kita menikah. Berhasil.
Besok kita bisa ke perusahaan untuk menemuinya. Fei Fei. Fei 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 Fei. Cepat bangun, cepat bangun. Cepat bangun, aku semalam menyelesaikan desain. Semalaman tidak tidur Fei Fei. Cepat lihat, cepat lihat. Fei 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 Fei. Kamu ngapain? Jangan nakut-nakuti aku, kamu ngapain? Kenapa tidak mengangkat teleponnya? Kamu tidak mau pergi menjelaskan padanya. Saya tidak ingin bertemu dengannya. Karena kalau bertemu juga nggak tahu mau ngomong apa. Saya cuma merasa sangat bersalah sama dia. Suechan bilang dia nggak mau ketemu kamu. Saya cuma pengen tahu ada apa. Kamu nggak baca korannya? Aku nggak percaya. Saya mau Suechan yang bilang langsung ke aku. Kalau Suechan mau ketemu kamu, dia pasti udah keluar. Suechan suruh saya kasih tahu kamu sesuatu apa. Dia bilang maaf. Terima kasih. Dia pergi. Xiaochan, kamu nggak apa-apa kan? Saya mau sendiri dulu.
Kok di mana-mana ketemu kamu ya? Kasih tahu saya dulu dong. Saya bisa menghindar kok. Sejak hari pertama kamu muncul di samping saya udah tahu apa yang harus saya hargai. Gu Feifei, aku suka sama kamu. Kalau nggak saya jadi anjing. Setelah proyek ini selesai, saya mau nikah sama kamu. Aku cinta Xiao Chan, aku lebih cinta dia daripada siapapun. Jadi aku nggak akan biarkan siapapun merebut dia. Mama Fang Fang, ada masalah besar. Kamu coba API lagi? Ada apa, Dakyang? Mama Fang Fang, lihat sendiri deh. Ada apa sih? Ini ada apa sih? Kok sampai masuk koran? Ya nih, siapa cewek ini? Bukannya kakak sama Sue Chan ya? Cewek ini cewek yang kemarin aku bilangin sama kalian. Enggak. Xiao Chan kemarin bilang langsung ke aku. Cewek ini adiknya. Mama, masa koran nulis sembarangan? Kok nikah sampai masuk koran sih? Kalau udah masuk koran berarti udah ngumumin ke semua orang dong. Terus Fei Fei kita gimana dong? Aku udah bilangkan Sue Chan nggak suka sama kakak. Cuma main-main aja. Zeng Dakyang, kamu ngomong apa sih? Ini perkataan manusia nggak sih? Kok nggak manusia? Aku juga ngomong buat kebaikan kakak. Sekarang udah kayak gini kamu masih di sini, Mama. Mama, kamu nggak apa-apa kan? Mama, cepat panggil ambulans, cepat. Mama, kamu nggak apa-apa kan? Apa? Masuk rumah sakit? Baik, aku segera datang. Kak Fang Fang, ada apa dengan Mama? Mama pagi ini melihat di koran berita tentang Sue Chan bertunangan dengan wanita lain. Fei Fei, Mama. Fei Fei, kamu dan Xiao Chan sebenarnya ada masalah apa? Itu wanita itu. Siapa sebenarnya dia? Kok Xiao Chan mau menikah dengannya? Kamu cepatlah bicara. Mama, jangan tanya lagi. Aku dan Sue Chan sudah selesai. Kok bisa begitu? Apa Xiao Chan menipu kamu? Atau itu kamu? Kamu yang meninggalkan Xiao Chan. Mama, aku mohon. Jangan tanya lagi. Jangan menangis, jangan menangis. Mama. Jangan menangis, jangan menangis. Huiming, Huiming, Huiming. Ini Sue Chan bukan dengan Fei Fei ya? Apa maksudnya ini? Huiming, Sue Chan ini nggak mungkin cuma main-main sama Fei kan? Kalau ini benar, dia benar-benar bukan manusia. Kamu di rumah saja, aku ke kantor, tanya Sue Chan.
Masuklah, jaga mama baik-baik. Kalau ada apa-apa telepon aku. Kak, kamu ada rencana apa? Aku nggak tahu, aku ingin sendiri sebentar. Kak, kamu harus kuat ya. Pergilah baik. Manager Yao Shuechan. Kamu sekarang nggak bisa masuk. Manager Yao Shuechan. Kamu dan Guan yakin sebenarnya ada masalah apa? Fei Fei gimana? Fei Fei bagaimana? Aku minta maaf sama dia. Kok kamu bisa jadi orang seperti ini? Aku ada alasan. Shuechan, aku kasih tahu. Kamu benar-benar munafik. Kamu nggak pantas sama Gu Fei Fei.